Bante, gimana kabarnya Bante? Baik sekali. Oh, apa yang lagi sibuk untuk dikerjakan Bante? Ya, biasanya hanya sekedar menulis-nulis inspirasi dan motivasi ya. Iya, saya Setiap pagi lihat ya. tuh di Instagram Bante lagi sibuk nulis-nulis dan sebagainya, bikin video. Iya, itu biasa dibuat kan hanya untuk menjaga komunikasi dengan para umat kerabat yang pernah dikenal. Iya. Masa pengabdian di berbagai tempat. Karena kan jadi biku muda sering dipindahkan dari satu kota ke kota lainnya. Tadi bikin pesan dhamma gitu ya Bante ya? Iya, benar. Pesan dhamma, kayak ambil kutipan dhamma pada dan sebagainya. Benar, iya. Bante, kali ini kita mau ngomong topiknya tentang persiapan umat-umat, khususnya kalau mereka mau meditasi. Kayak kita kan buka meditation center ya, Iya, di Padepokan Dhamma Dipa Arama. Kadang-kadang kan orang kaget ya, tiba-tiba kok jalan pelan-pelan, ngapain dan sebagainya gitu ya. Iya. Kira-kira yang pertama mungkin kita bahas dulu Bante. Sebelum mereka datang ke sini, apa sih yang kira-kira perlu mereka persiapkan? Iya, benar sekali. Jadi kadang ada beberapa orang atau beberapa umat itu sering bertanya, di Padepokan Dhamma Dipa Arama kapan jadwal meditasinya Bante ya? Sering saya berikan jadwal ketika saya tanya ke sekretariat, begitu dapat tanggalnya baru saya kirimkan. Nah, terkadang kita juga menyampaikan hal-hal apa yang sekiranya perlu dipersiapkan nih dari rumah sebelum mereka ke tempat ini. Biasanya kan selama latihan mereka juga pertama itu kan harus hatha sila. Nah, jadi hanya makan pagi dan siangnya. Itu yang pertama memang perlu dilatih dulu agar juga nanti tidak kaget. Nah, lalu yang kedua adalah mereka juga ya perlu sekedar tahu apa sih meditasi itu. Kemudian dari apa yang mereka tahu secara teori, nanti begitu dipraktekkan agar tidak kaku gitu. Dalam artian mereka bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, setidaknya hal-hal dasar apa itu meditasi, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Dan mereka kan sekarang bisa membaca atau mencari sumber-sumber dari Google, bahkan melihat video-video dari YouTube dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Sehingga kita cuma memfasilitasi tempat dan juga membimbing. Oke, biasa retreat ini 10 hari Bante ya? Bagi yang Buddhis maupun non-Buddhis tetap 10 hari ya? Ya benar. Biasanya kalau masa liburan, kalau mahasiswa sekolah tinggi Kertarajasa itu biasanya 10 hari. Dan ini pun bukan hanya mereka saja yang mengikuti, tapi ada teman-teman dari frater, bahkan kesusteran juga ikut berlatih. Nah, seperti kemarin juga ada teman mengajak bibinya, itu juga maafnya dari Katolik juga ikut bermeditasi. Oh iya, oke. Bante, kalau misalnya kita sebagai non-Buddhis dengan yang Buddhis, persiapannya apa tetap sama ya? Iya, tentu meditasi ini kan sebenarnya universal sekali. Bahwasanya kalau kita yang berlatih, kita yang mengalami, kadang kan kalau ketika meditasi lebih kepada diri sendiri. Nah, sehingga ya tahapan-tahapan persiapannya pasti sama. Karena kan ketika kita bermeditasi ibaratnya kita pulang ke rumah kita. Maka orang kalau berlatih entah itu ke tempat-tempat yang jauh, ikut retret A, B, C atau D, pada akhirnya juga akan kembali ke diri sendiri loh. Oke. Jadi sehingga ya persiapannya tetap sama. Jadi bagaimana nanti kita mengarahkan untuk mengamati tubuh badan jasmani, bagaimana juga untuk mengamati batinnya. Oke, Bante kan juga ngajar meditasi di sini kan beberapa waktu ya? Iya, benar. Coba saya mungkin kita samakan persepsi dulu Bante. Iya. Menurut Bante ini meditasi atau yang dikatakan sebagai secara umum mindfulness, Bante terjemahkan seperti apa? Supaya kita bisa nanti ngobrolnya bisa nyambung lancar. Kalau saya secara pribadi itu lebih mengarahkan pada perhatian penuh kesadaran. Nah, terkadang kan orang berlatih hanya saja ketika duduk. Pandangan umum kan demikian nih. Wah, saya bisa duduk 1 jam. Saya berhasil. Tapi ketika berjalan malah nampak tergesa-gesa. Tidak berjalan dengan perhatian penuh kesadaran. Akan tetapi kalau kita benar-benar berlatih, seyogianya kan tidak hanya ketika duduk toh, tapi ketika kita mulai bangkit, berjalan ataupun melakukan aktivitas lainnya dengan perhatian penuh kesadaran. Nah, disitulah kalau saya pribadi itu menekankan pada setiap aktivitas. Karena kan kita berlatih bagaimana juga untuk lebih mengenal diri sendiri sehingga kita paham, bagaimana sih gerak daripada pikiran kita, bagaimana sih perasaan-perasaan yang muncul dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Oke, berarti seluruh daripada aktivitas jasmani yang ketika mereka di sini disadari ya. Iya. Dan Bante mungkin kasih perspektif jangan terlalu ekstrim bahwasanya meditasi di sini kan orang-orang kan taunya jam 3 sampai jam 9. Ya, benar. Maksudnya ketika nanti mereka persiapkan, jadi batinnya nggak kaget loh. Ini jam 3 sampai jam 9 cuma duduk doang gitu ya? Atau gimana Bante? Oh iya. Jadi biasanya kalau jam 3 itu adalah proses ketika mereka dibangunkan oleh para Dhamma Walker atau pembantu yang menyiapkan segala bentuk kegiatan meditasinya. Hanya saja biasa ketika sudah kumpul di ruangan Dhammasala atau hall yang disiapkan itu paling lambat ya jam 4.
Itu kita untuk memulai. Tetapi apakah dari jam 3 sampai jam 9 malam itu semua duduk? Tentu tidak. Kan ada latihan meditasi jalan untuk menyeimbangkan. Karena ketika meditasi duduk saja, lantas tidak melakukan pergerakan lain, pasti badan juga cepat capek, lelah. Nah, sehingga juga dibutuhkan meditasi jalan untuk membantu keseimbangan. Jadi meditasi jalan ini sangat membantu meditasi duduk. Karena juga meditasi duduk pun bisa membantu meditasi jalan. Jadi sangat berhubungan sebenarnya. Oke, berarti mau duduk mau jalan tetap ada hubungan korelasinya ya. Bante, ini kan kalau misalnya kita ngomong lagi ke persiapan tadi ya. Jadi kalau persiapan, kalau mereka misalnya belum pernah meditasi nih, apalah yang paling krusial dan fundamental mereka harus persiapkan? Misalnya kan tadi Bante bilang ada duduk 1 jam, kemudian berdiri atau jalan juga digabung 1 jam. Kira-kira apa yang harus mereka persiapkan? Apakah pantat yang kuat? Ataukah harus jalan yang cukup sering seperti itu? Gimana Bante? Biasanya sih paling inti mereka juga harus mempersiapkan kesehatan fisik dan mentalnya lah. Dalam artian ya ketika banyak para peserta yang sering saya temui atau para sahabat teman kalau meditasi bersama, seringkali mereka tuh ketika pikiran bergejolak, muncul pemikiran-pemikiran masa lalu, kadang ada bentuk penghakiman, mereka belum bisa berdamai dengan diri sendiri, kesedihan mereka berlarut. Nah terkadang mereka merasa, wah saya gagal dalam bermeditasi. Tapi kan sebenarnya itu adalah sebuah proses toh. Daripada endapan-endapan memori masa lalu yang terkoyak muncul ke permukaan pikiran. Nah sehingga di momen pertama kali muncul memang sangat kuat sekali yang mempengaruhi perasaan kita. Tapi begitu momen kedua, momen ketiga, ketika hal yang serupa muncul tidak sekuat pengalaman pertama mempengaruhi kondisi perasaan. Nah sehingga bagi saya seringkali juga mengarahkan bahwasanya kita tidak hanya harus mempersiapkan secara tubuh badan jasmani tetapi batin juga begitu. Karena nanti kan yang lebih banyak kita pahami adalah bagian dari batin, di mana kita mencoba untuk menerangkan nanti loh di batin ini ada perasaan, ada persepsinya, ada bentuk-bentuk pikir, ada kesadaran. Bahwasanya perasaan, bentuk-bentuk pikir atau persepsi ini harus di bawah pengendali daripada kesadaran. Kesadaran ini yang mengetahui begitu. Jadi seperti itulah kalau misalnya saya memberikan persiapan kepada teman-teman yang mau berlatih ataupun sudah kita berlatih bersama. Oke. Berarti kalau saya mau cari titik ideal ya di Buddhism itu kan, kalau kita praktik meditasi itu kan bukan hanya persiapan secara kita bisa konsentrasi lama ya. Kita kan praktiknya kan sila, moralitasnya harus diperhatikan juga, kemudian konsentrasi dan kebijaksanaannya. Kalau tadi Bante kasih introduction seperti pengetahuan awal gitu kan, mungkin kebijaksanaan atau pengetahuan awal. Nah saya melihat sisi sila ini atau moralitasnya apakah penting bagi yang Buddhis ataupun non-Buddhis? Artinya untuk dipraktekkan. Nah, apakah itu jadi hal yang signifikan juga untuk mereka praktik meditasi? Tentu penting juga, karena kan biasanya dalam bermeditasi memori yang muncul permukaan kesadaran seringkali kan bentuk-bentuk perbuatan yang pernah mereka lakukan. Jadi sila yang baik itu menopang sekali dalam memperoleh konsentrasi yang baik. Nah sehingga tatkala mereka sudah masuk ke tempat ini kan mereka sudah menyatakan atas sila. Jadi paling tidak selama 10 hari itu mereka juga menjalankan sila yang baik. Nah sehingga ini juga menopang dalam latihan mereka bermeditasi. Perkara yang sudah lampau itu kan suatu aktivitas kegiatan yang sudah terjadi toh. Nah sehingga itu ketika mempengaruhi pikiran itu memang akibat dari pengalaman-pengalaman di masa lalunya. Tetapi selama di sini paling tidak dengan memiliki moralitas yang baik, pengendalian diri yang baik, bentuk kesadaran atau bentuk memori yang kiranya muncul tidak terlalu mengganggu. Karena memang sudah mulai mengarahkan diri dengan benar. Bante tadi sebut ada praktek kata sila, itu bagian non-Buddhis. Bante menurut pengalaman Bante melihat mereka berat nggak tuh mereka jalankan? Biasanya sih kalau bagi yang pertama kali itu mereka merasa bahwa kalau halnya tidak makan setelah tengah hari, kadang ada beberapa orang merasa aduh berat sekali ya. Lalu juga kadang orang yang biasa karena di dunia luar kalau stres sedikit dengar musik, menyanyi, kadang itu juga mereka merasa aduh saya keceplosan ketika di kamar mandi atau segala macam. Kadang itu merupakan salah satu bentuk kesadaran, wah berarti ketika mereka tahu saya latihan lalu wah terjadi saya nyanyi nih, berarti kan ada kesadaran baiknya, kesadarannya. Sehingga mereka kembali lagi wah saya ada pengendalian diri. Tapi kalau selama mereka tidak berlatih, ya seringkali lost doll saja. Menyanyi sesuka hati, sukaria. Gitu. Berarti kalau
kita ada persiapan awal gitu loh ya. Misalnya latihan lah. Sebelum mereka datang ke sini udah mulai latihan tuh. Gimana sih caranya supaya makan 2 kali sehari? Iya. Itu perlu juga Bante ya? Perlu juga, karena biar nanti juga begitu sampai ke Padepokan Dhamma Dipa Arama sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan di sini. Bahkan kan tidak hanya ketika latihan meditasi ini ya toh, bahkan sebelum pabaja, kegiatan lain pun kita selalu menginformasikan. Ayo para peserta latihan dulu Atha Sila, biar nanti tidak kaget. Gitu. Bante, kalau misalnya di sini kan tadi Bante bilang ada jadwal dari pagi sampai malam yang kita juga harus persiapkan dalam konteks tekadnya itu ya Bante. Iya. Tekadnya itu harus benar-benar terima konsekuensi apapun yang nanti terjadi di sana. Karena saya temukan beberapa orang baru 3 hari, 4 hari dia udah pulang Bante. Iya. Karena nggak kuat dengan sakit tubuhnya, pikirannya mengembara nggak kuat. Iya. Kalau saya memotivasi para teman-teman itu, kadang kan mereka berpikir, ketika rasa sakit apakah harus selalu merubah posisi duduk? Tentu kan tidak. Karena ada salah satu buku yang saya baca itu, cara kita menghadapi rasa sakit itu ada 2 opsi. Kalau yang pertama, mungkin sebagai langkah awal kita baru kenal nih dengan rasa sakit yang muncul, bolehlah kita ditolerir untuk mengubah posisi duduk. Tapi pada tahap kedua, bisa tidak kita mengembangkan kesabaran dalam artian menerima rasa sakit itu. Berarti kan kita bisa melihat duka secara nyata toh, tidak hanya teori. Wah, berarti begitu kesemutan, pegal, kaki kebas, ini duka loh. Tetapi kalau kita mau bersabar saja, kita akan paham, wah berarti sesuatu yang muncul ini akan berproses nih, mereda hilang. Nah, itu kalau orang hanya terus merubah posisi duduk, tentu tidak akan mendapatkan pengalaman yang kedua, yaitu bisa merasakan penderitaan itu nyata sekali dan juga anicca yang nyata sekali. Ketika rasa sakit muncul, berproses, mereda dan hilang. Itu kan perubahan yang real, dekat sekali bisa kita rasakan. Oke. Jadi begitulah, maka ketika ada yang mau, aduh saya sudah sakit segala macam, nah berarti inilah duka yang sebenarnya. Jadi kita tidak hanya sekedar baca teori, tapi Anda lihat, Anda rasakan langsung di sini. Begitu. Awal-awal kita kasih tolerir ya, udah silakan. Bisa. Tapi lama-kelamaan kita harus memiliki kesabaran kan? Benar, karena ada nilai luhur yang dikembangkan, kantinya kesabarannya. Maka melalui proses sedikit kesabaran akan muncul pengetahuan toh, pengetahuan langsung yang dia dapatkan dari pengalamannya sendiri. Oh ternyata ketika menghadapi rasa sakit kita butuh kesabaran. Ada pengertian yang benar yang perlu ditumbuhkan. Bahwasanya ini pun akan berlalu. Nah sehingga dari manfaat melihat penderitaan secara langsung dalam latihan ini, ternyata ini sangat berpengaruh loh. Ini sangat membantu mereka tatkala sudah pulang lagi ke rumah, berbaur dengan masyarakat, menghadapi masalah itu tidak kaget. Ya benar. Jadi ada kesabaran, ada penahanan diri, ada pengertian yang benar yang perlu ditumbuhkan. Bante, saya mau tarik benang merahnya. Tadi Bante ada bilang kalau kita persiapan di sini, yang paling fundamental kan adalah Atha Sila. Itu wajib ya Bante ya? Wajib. Di sini. Kemudian ya latihan untuk meditasi, jalan dan duduk seperti itu. Iya. Itu kira-kira apa sih tujuan kita ya dari Padepokan Dhamma Dipa Arama salah satunya mengadakan meditation retreat seperti itu selama 10 hari. Tujuannya apa sih, untuk apa kita seperti itu? Iya. Di satu sisi kan dari program Sekolah Tinggi Agama Buddha ada program Samanera dan Antasilani selama mereka kuliah di sini. Di sini pun mereka tidak hanya sekedar belajar teori loh, tapi Anda begitu liburan mau praktek vipassana, Anda merasakan langsung Dhamma itu seperti apa. Ini kan dalam Dhamma ajaran Sang Buddha, kita kan tidak hanya belajar teori toh, tapi kita juga perlu mempraktekkan. Nah, jadi praktek ini penting sehingga kita bisa mencicipi cita rasa Dhamma yang sebenarnya seperti apa. Tapi ini semua tidak hanya fokus kepada mahasiswa saja, tetapi orang-orang umum, kenapa sih meditasi itu penting? Nah, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita terlalu banyak melihat dunia luar. Nah, sehingga tidak sedikit sampah-sampah itu masuk ke dalam pikiran kita, dalam artian rasa marah, jengkel, benci, itu kan suatu hal yang buruk. Jika ini terus kita tampung di dalam diri, hati-hati. Ini bisa jadi bom waktu loh. Sedikit ada gesekan, bisa terjadi kemarahan. Kemarahan bahkan terjadi penganiayaan, pembunuhan. Itu pun pasti disebabkan kenapa? Tidak piawainya seseorang mengolah emosi di dalam diri. Karena terlalu banyak yang didengarkan masuk, semua disimpan. Yang dia lihat tidak sesuai, dimasukkan terus disimpan. Akhirnya begitu dia merespon dengan hal negatif, bertemu dengan orang yang dia benci, kemarahannya kuat sekali. Nah, maka pentingnya meditasi adalah bagaimana nanti dari apa yang sudah banyak masuk ke dalam diri, akhirnya sekarang kita saring. Mana yang tidak bermanfaat kita lepaskan, kita buang. Sehingga apapun yang kita nanti lihat, dengar, rasakan begitu latihan, hanya sekedar melihat ataupun mendengar. Karena seringkali orang beranggapan begini, begitu latihan, saya tidak bisa konsen Bante, suara sana ribut sekali. Nah, saya
langsung bercerita begini. Saya pernah baca buku begini. Nah, salah satu muridnya Ajahn Chah kalau tidak salah ya. Berkeluh kesah, saya tidak bisa meditasi karena ada suara orang memotong pohon. Suara begini. Nah, lalu Ajahn Chah bilang, yang salah siapa? Suara sisinya apa Anda? Ternyata yang salah bukan orang pemotong pohonnya, yang salah adalah Anda karena menerima dan merespon dengan perasaan negatif. Jika Anda hanya sekedar mendengar, itu tidak akan mengganggu kok. Tapi memang ya bagi orang yang baru berlatih, seringkali tidak mudah toh. Dalam artian menerima begitu saja, tapi pasti ada perasaan jengkel. Wah, meditasi tapi kok nggak dihargai segala macam. Ada keinginan untuk lebih diperhatikan, dihargai, sehingga seringkali apa yang muncul di luar diri ini sebagai sesuatu yang mengganggu. Bukan sebagai latihan juga untuk menumbuhkan kesabaran, pengertian yang benar bahwa begitulah, demikian adanya sesuatu yang ada di luar diri kita, di luar batas kendali kita. Berarti tadi sebut ada piawai untuk bisa mengenali emosinya sendiri. Setidaknya orang-orang umum yang non-Buddhis bisa mengerti bagaimana cara mengendalikan atau mengenali emosi mereka ya. Itu tadi Bante bilang dengan menyadari aktivitas setiap kita melakukan apapun. Apa itu korelasinya Bante? Kalau kita cuma sadar jalan, orang lain juga jalan sadar juga. Tapi apa hubungannya dalam konteksnya meditasi di sini bisa membuat kita mengenali emosi kita? Gimana Bante? Jadi mungkin contoh secara umumnya ketika kita sedang bepergian, tidak sedikit orang begitu kena macet. Ini gak gampang loh menunggu untuk bersabar. Seringkali ada yang jengkel membunyikan klakson, tit, bahkan malah dengan teman duduk segala macam. Nah, ternyata itulah salah satu bentuk seseorang yang belum piawai mengelola emosinya. Karena ibaratnya dia begitu melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia respon dengan negatif. Nah, lantas sebenarnya siapa yang menderita kita? Nah, sehingga dalam hal ini apa korelasinya antara perhatian penuh kesadaran dengan seseorang mampu piawai mengelola emosi adalah dia bisa melihat sebagaimana adanya. Tidak 100% orang tuh suka dengan kita toh. Pasti ada beberapa orang, jangan-jangan. Kalau kita mendengar berita yang buruk tentang diri kita, lalu kita merespon dengan negatif, marah muncul. Kadang-kadang kita cari kesalahannya dia itu balas dendam. Tetapi bagi kita yang mau berlatih untuk apa? Ya perkara orang pasti ada sisi baik buruk yang mereka nilai dari kita. Seperti halnya catatan buku lah ya. Kadang orang hanya melihat coretan-coretan yang ada, tetapi tidak bisa melihat tulisan-tulisan yang indah. Seperti Ajahn Brahm lah, dia buat tembok kan, batanya ada 2 bata yang jelek gitu. Batanya jelek ya. Orang Ajahn Brahm lihat, dia fokus kepada yang jelek, tapi lupa dengan bata-bata yang tersusun rapi. Maka begitulah, jadi begitu kita mau berlatih dengan perhatian penuh kesadaran, akhirnya kita tidak mudah terpancing, tidak terbakar dengan apa yang dia lihat, terbakar dengan apa yang dia dengar, ataupun terbakar dengan kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan menyadari napas aja begitu Bante, misalnya kita jalan dan sebagainya, bisa kayak gitu, bisa Bante? Biasanya kalau untuk napas sendiri, saya sering berbagi cerita dengan teman-teman ketika kita berada dalam kondisi lebih santai lah. Tapi kalau dalam beraktivitas berjalan ya kita perhatikan langkah kaki kita. Ya, nanti kita nggak memperhatikan langkah kaki, tahu-tahunya ada duri, keinjak duri. Nah, tapi kalau kita sedang duduk santai itu bisa kembali kepada napas. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti kasus ketika lampu merah kan, daripada kita marah-marah, lebih baik kembali kepada napas. Napas masuk dan keluar. Atau bisa mencatat ketika masuk bahagia, mengembuskan napas damai. Jadi memperoleh kebahagiaan dan kedamaian di situ, di saat itu loh. Daripada kita kalau lama sekali kok lampu merah nih hitungannya 100 kan. Ada di Malang nih kan ada tuh. Hitungannya sampai ada 99 gitu. Jengkel sekali kan kalau orang bisa Nah, daripada melihat sesuatu yang kadang membuat muncul kemarahan, kejengkelan, kenapa tidak mau berlatih yang sederhana saja? Kembali kepada napas. Napas masuk dan napas keluar. Itu menenangkan sekali. Bahkan kalau kita mau marah aja kan, ada beberapa pakar atau beberapa guru yang mengatakan, cobalah kalau menarik napas lebih dalam. Paling tidak 3 kali saja. Awalnya kita marah, pasti akan mereda dan hilang. Berarti titik poin kita bisa mengenali emosi atau regulate lah ya, emosi kita di sini Bante ya poinnya ya. Ketika tadi lampu merah misalnya kita mau marah, kita sadar loh. Begitu Bante maksudnya ya. Iya, jadi ada kesadaran yang memang bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita. Biasanya kan kita tuh terlalu mudah marah, tersinggung, jengkel dengan sesuatu yang ada di luar diri gitu loh. Tapi dengan ada penyadaran penuh, dilandasi dengan kebijaksanaan lah ya, kita akhirnya piawai cara menyikapi. Ibaratnya ada transformasi diri lah.
Yang awalnya wah suka marah-marah, tapi begitu dia mau ikut latihan meditasi, ada transformasi diri. Akan ada perubahan dalam dia menyikapi kehidupan, bahkan persoalan hidup. Kali saya merasa kayaknya kalau orang umum ya, apalagi yang mereka mikirnya logis gitu ya, kayak nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Cuma gitu dong bisa mengendalikan emosi kita. Nggak make sense sebenarnya kadang-kadang ya. Tapi itu caranya ternyata ya. Benar ya. Bahkan kemarin tuh sempat yang saya merasa wah ini bertemu dengan ibaratnya teman berlatih lah ya. Salah seorang dokter loh. Dia nih orang dokter, tapi begitu dia mulai meditasi dia merasa bahwa wah secara materi dia tidak kekurangan. Ya. Tetapi ternyata dia butuh secara batinnya. Oh berarti selama ini banyak kemarahan, kekecewaan yang ternyata terpendam dalam dirinya. Sehingga begitu latihan meditasi, begitu kita tanya ketika interview, ya kadang dia menang, ya kita biarkan, silakan saja, luapkan saja untuk benar-benar mengurangi beban mental itu. Dia luapkan, dia cerita, terus beberapa kali ketika interview lagi, ya lebih fun, lebih happy, lebih bisa berdamai dengan kenyataannya. Karena yang saya katakan di awal kemarin tadi, bentuk-bentuk pikiran yang lama terpendam itu kan dia otomatis keluar kan. Karena kalau selama kita beraktivitas setiap hari, ya kita tidak ada ruang gitu untuk mereka muncul ke permukaan. Tapi begitu kita benar-benar berlatih, mengamati diri sendiri, banyak sekali pengalaman-pengalaman di masa lalu itu muncul ke permukaan. Jadi kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, nah ini kan seringkali menjadi tekanan tuh. Makanya kita butuh guru pembimbing, kalau berlatih. Nah kalau tidak ada guru pembimbing, kita tidak piawai menjaga perasaannya, nanti bisa tertekan loh. Penting, saya mau jembatani 2 poin di sini. 2 poin yang pertama adalah gimana cara Bante menjembatani mereka dari yang misalnya tadi belum pernah meditasi, itu gimana cara Bante bisa membuat mereka tuh stay di sini, kemudian meditasi sampai sepenuhnya 10 hari atau bahkan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua nanti kendala apa sih yang sering Bante temui ketika melihat mereka tuh meditasi di sini, apa kendalanya? Ya persiapannya kayaknya mungkin mereka kurang di sini tadinya. Ya oke, yang poin pertama Bante, gimana cara Bante menjembatani mereka untuk bisa bermeditasi dengan baik di sini? Jadi saya selalu menjembatani mereka dengan cara bagaimana? Mari kita berlatih untuk hadir seutuhnya di sini dan saat ini. Ketika kita mampu untuk hadir seutuhnya tidak hanya secara fisik, tetapi secara batin, itulah kehidupan yang nyata. Nah sehingga maka ketika mereka duduk, ya kita harus hadir seutuhnya. Kita sadar ketika kita sedang duduk, mengamati segala bentuk fenomena batin, baik rasa cemas, marah, benci yang muncul, bagaimana itu terjadi. Kadang ya ketika makan, bagaimana kita juga makan seutuhnya. Kalau terbiasanya kita tergesa-gesa, begitu berlatih, ternyata makan pun harus mindfulness, memperhatikan makanan tersebut, bagaimana kita mengangkat, bagaimana ketika kita mengunyah. Ternyata di situ pun ada pengetahuan. Seenak-enaknya makanan, pada akhirnya rasanya hambar juga kan, ketika mereka benar-benar praktek mindfulness ketika makan. Di situ pun nanti akan ada kekurangan dengan keterikatan terhadap makanan. Saya maunya ini, saya tidak mau itu. Akhirnya akan ada penerimaan. Mereka akan menerima makanan itu hanya untuk menopang kelangsungan hidup. Nah, jadi saya selalu mengarahkan kita hadir seutuhnya lah. Inilah kehidupan yang nyata. Kalau teman-teman cuma tubuhnya di sini, pikirannya di rumah, terikat pekerjaan, wajar. Bahkan ada cuma 2 hari, 3 hari mereka gagal. Dalam artian saya nggak kuat nanti saya pulang. Ya sudah, kita kan tidak bisa memaksa. Maka itu cara pertama saya, bahwa kita benar-benar berlatih untuk hadir seutuhnya di sini dan saat ini. Inilah kehidupan yang nyata. Nah, ketika duduk pun seringkali ya orang kalau ingin kelihatan meditasi serius nih, kayaknya cemberut nih. Di situ ada ketegangan loh sebenarnya. Kelihatan ekspresi wajahnya. Jadi kalau orang duduknya kelihatan serius kali, kita lihat ada kerutan-kerutan. Ini semacam dia memikirkan sesuatu, dia tidak rileks, dia tidak santai. Nah, maka salah satu buku yang saya baca itu ada istilahnya kita mengenali objek yang muncul, lepaskan, rileks, manis tersenyum, kembali dan mengulang. Dalam artian apa? Kita pun butuh sedikit tersenyum ya ketika duduk bermeditasi. Agar apa? Ya otot-otot yang ada di wajah kita ini sedikit kendur, tidak tegang. Bahkan ada istilahnya tersenyum dengan pikiran. Begitu banyak muncul pemikiran ini. Nah kalau dia seseorang mampu tersenyum dengan pikiran, dia menerima apa yang muncul dalam pikiran, kemudian bisa melepaskan, merelaksasikannya kembali kepada objek yang diajarkan, kembali kepada objek utama yang perlu diperhatikan. Nah itu cara saya menjembatani mereka agar mereka benar-benar meditasi itu fun kok. Ya, memang awalnya sedikit tertekan ya karena baru kenal, tapi pada akhirnya mereka mampu berdamai dengan keadaan.
Tapi dari fakta yang kayaknya sering kita temukan justru mahasiswa yang paling gak tahan Bante ya. Justru yang teman-teman kayak teman-teman prater gitu ya, teman-teman dari luar tuh semangat sekali karena itu suatu pengalaman yang baru dan kadang membuat mereka tuh penasaran sekali. Apa sih? Nah, sehingga itu memang membuat mereka lebih konsen lagi. Pada awalnya ngantuk, malas, mampu mereka atasi. Kita sebagai pendamping itu ya, mereka senang sekali. Wah, jadi ada ibaratnya kemajuan lah dalam latihan mereka. Oke. Misalnya dia hanya mampu karena dia mungkin kakinya sakit setengah jam, boleh nggak kira-kira Bante dari jadwal 1 jam? Bisa saja. Karena kan kalau kita sudah mensetel wajib 1 jam, orang tidak akan bahagia meditasi. Oke, gimana caranya Bante? Makanya saya selalu mengatakan, kalau Anda cuma cukup 15 menit di awal, tidak jadi soal. Yang menjadi catatan, bagaimana kesadaran Anda? Mampu tidak mengenali, wah pikiran saya seperti apa? Karena kan dalam bermeditasi ini kan bagaimana seseorang lebih kenal dengan batinnya kan, bagaimana pergejolakan batinnya, karena dengan ya mungkin fisik dengan batinnya masih berhubungan. Hanya saja kadang kalau orang menganggap saya tidak bisa 1 jam gagal, tidak demikian kan perlu bertahap kan. Ya, ibaratnya anak kecil naik sepeda tidak langsung bisa naik sepeda, ada jatuh-jatuhnya juga toh. Nah begitu pula dalam latihan ketika mereka tidak mampu 1 jam masih mengubah posisi duduk, ya kita kasih pemahaman bahwasanya yang perlu Anda benar-benar perhatikan juga bagaimana kesadaran Anda. Perhatian penuh kesadaran Anda itu terus diarahkan dengan baik. Tidak ada penghakiman, saya gagal, tidak bisa duduk 1 jam. Ya terimalah itu sebagaimana adanya. Anda mampunya sampai di situ, nanti kita tumbuhkan daya upaya yang benarnya. Wiryanya kita tumbuhkan lagi. Yang lain bisa, pasti saya bisa. Sehingga itulah pentingnya kenapa meditasi bersama itu juga mampu menumbuhkan motivasi dalam diri. Oh ya, meditasi duduk bersama ya misalnya. Iya, jadi kadang kan secara tidak langsung dia melihat, oh dia bisa 1 jam, pasti saya bisa. Kalau dia memiliki motivasi yang benar. Tetapi kalau motivasinya tidak benar, kadang dia ciut, wah saya gagal, lain bisa, kok saya tidak. Gitu. Insecure ya, malah insecure ya. Melihat itu. Oke. Itu kalau misalnya mahasiswa Bante gimana tuh? Arahkan mereka. Udah nggak apa-apa 30 menit dulu, tapi nanti berkembang. Itu bisa nggak? Mempan nggak menurut Bante ke mereka itu? Kalau saya pribadi melihat bagaimana seseorang ini dari awal tuh mindset meditasi itu apa sih? Nah, oh iya, ini adalah poin persiapan yang penting ya Bante. Kadang kan mereka tuh menganggap bahwa aduh meditasi itu beban karena diwajibkan gitu loh. Begitu liburan harus ini plek. Tetapi kalau mereka kita berikan arahan, gambaran bahwa meditasi sebenarnya membahagiakan kok. Inilah healing yang membuat kita mengubah sudut pandang kita dalam kehidupan. Nah kalau kita beranggapan bahwa kalau healing terus ke tempat-tempat ramai, itu bukan kedamaian yang kita dapatkan, kesenangan. Tetapi kalau kita healing ke dalam, di situ ada kedamaian. Kenapa? Selama kita beraktivitas menjadi mahasiswa, kan banyak tugas-tugas yang numpuk ya. Tidak menutup kemungkinan ada kemarahan, kejengkelan. Ini jangan sampai terus bersarang di dalam diri loh. Itu penyakit. Nah sehingga begitu kita arahkan nanti ketika liburan, mari kita healing ke dalam diri, kita meditasi. Jadi penting juga sih kalau bagi saya pribadi itu memberikan arahan, meditasi itu adalah satu latihan yang menyenangkan. Karena tidak sedikit ya, mungkin di luar sana juga banyak yang beranggapan bahwa meditasi itu sulit sekali, sakral sekali. Ya sakral memang sakral, tapi bagaimana kita memperkenalkan meditasi ini dengan gaya bahasa yang mudah diterima, mampu dipahami dengan baik, sehingga begitu mereka latihan pun dengan sukacita, ya tidak dengan merasa aduh terbebani, hingga 2-3 hari sudah mengeluh, capek, bosan. Padahal itu kan hal yang wajar toh dalam rintangan-rintangan batin ketika meditasi. Jadi ini adalah satu poin penting juga Bante ya, maksudnya. Kalau misalnya dia nggak rileks selama meditasi, meskipun dia duduknya 1 jam, percuma jadinya ya. Meskipun dia bisa duduk lama, harus rileks dulu lah setidaknya. Jadi seperti yang saya baca bukunya Wimala Ramsi kalau tidak salah ya, buku yang mengajarkan tentang 6M itu, saya mengamati, menganalisa dan juga saya coba praktekkan. Maka tersenyum itu penting, biar tidak ada ketegangan baik dalam pikiran maupun dalam fisik kita. Sedangkali kan begitu hal-hal yang buruk muncul, ada ketegangan penolakan loh. Artinya kita lupa untuk tersenyum. Maka ya bukan berarti tersenyum kita buat-buat. malah buat-buat sendiri jadi kan aneh. Senyum alami saja itu benar-benar sangat membantu. Maka selama latihan meditasi duduk, dia berhasil tidak berhasil 1 jam itu pun dia bisa menerima sebagaimana adanya. Jadi ketika pikiran bergejolak, ini mengenali, kemudian melepas, merelaksasikan. Kadang kan orang tetap menggenggam kan, bahkan begitu muncul pemikiran tentang masa lalu dia hanyut, terbawa sampai entah kemana nih. Nah jadi kan dia sudah sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak melepas.
dia tidak merelaksasikan pikiran itu. Kemudian makanya manis tersenyum. Kita sudah tahu, sudah sadar nih. Nah, maka kita mengembalikan kepada objek dan terus mengulang. Mungkin ketika napas masuk, napas keluar. Tapi kan ada masa juga toh, pikiran mengubara lagi. Ya tetap praktekkan 6M itu untuk benar-benar merasakan bahwa meditasi itu membahagiakan sekali. Ya. Jadi mengenali, melepaskan, merelaksasikan, manis tersenyum, mengembalikan, lalu mengulang di objek yang utama kita praktekkan. Oke. Jadi dengan gitu mahasiswa atau siapapun lah yang meditasi sini bisa lebih fleksibel lah ya. Benar. Bante, ini kita poin kedua, yang kendala apa sih yang sering ditemui kalau mereka sedang bermeditasi di sini, misalnya di Padepokan Dhamma Dipa Arama ketika mereka bervipassana? Kadang itu kalau saya mengamati, bahkan kita dulu pernah latihan bersama itu ya, saya mengamati di hari ketiga dan hari keempat berat sekali. Dalam artian sudah mulai rasa sakit ya, rasa bosan. Nah ini memang kendala yang lumrah. Bahkan ya saya pribadi dengan teman-teman dulu ketika latihan pun hari ketiga, hari keempat ini berat sekali. Tetapi ibaratnya mungkin ini ketika kita naik ke puncak gunung. Awalnya kita naik mendaki, nah kita masih di pertengahan jalan. Hari kelima, hari keenam kita udah di puncak nih. Senang sekali, sudah mulai kan berdamai kan. Tapi ketika kita turun pun ada hambatan. Mulai lagi lamban, bosan, mengantuk. Ya secara ibaratnya pancaniwarana nanti pasti muncul. Nah makanya begitu latihan ini kita jalankan, kita tahu loh bahwasanya rintangan-rintangan ini memang ada. Tetapi bagaimana sekarang cara kita menyikapi? Ya nanti latihan bertahap selanjutnya ya diharapkan kita bisa lebih baik lagi dari latihan-latihan sebelumnya. Oke, hari 3, hari 4 mereka udah mulai sakit. Iya, benar. Secara fisik, secara mental udah mulai sakit itu. Sudah kena mental gitu. Kena mental. Itu gimana cara mereka harus bertahan, Bante, maksudnya? Iya. Misalnya ketika kita amati, kan dalam lintangan batin kan yang pertama kan kamacanda atau keinginan. Mereka berharap saya harus duduk 1 jam nih tenang, damai. Tapi begitu tidak mendapat hal demikian, dia pada muncul loh. Kemarahan ya? Ya, kemarahan, kejengkelan muncul. Hati-hati, begitu seseorang hanya bergelut, menggenggam merasa tenang, damai, hati-hati bisa dalam kategori itu keserakahan yang sifatnya halus loh. Kan suatu bentuk istilahnya kotoran batin juga. Maka yang perlu kita amati adalah ketika bermeditasi itu, ya kita menyadari segala bentuk fenomena kan. Ya, apalagi dalam vipassana kan, batin dan jasmani ini bisa menjadi objek, mana yang dominan. Nah, ketika perasaan sakit yang dominan, kita arahkan ke sana, kita amati dengan perhatian penuh kesadaran bagaimana rasa sakit itu muncul, berproses, mereda dan hilang. Disitulah kita belajar itu duka, itu anicca yang benar-benar terjadi. Lalu siapa yang sakit? Apakah saya benar-benar sakit? Di mana letak saya? Ibaratnya keakuan dulu. Jadi kita membedah anatta pun di situ sebenarnya. Orang akan lebih paham mempelajari anatta ketika latihan meditasi vipassana itu. Ketika dia merasa bahwa aku tersakiti, pegal, di mana? Siapa yang disakiti? Kalau kita bedah, di mana letak akunya? Kepala kita potong, tangan kita potong. Kita ini kan semua perpaduan daripada komponen-komponen yang disatukan. Ya kita sebutlah ini aku, ini diriku. Maka anicca, dukkha, anatta ini sebenarnya real, nyata. Kita bisa lihat, rasakan ketika kita berlatih meditasi itu. Itulah ya ibaratnya saya pribadi menganggap meditasi itu menarik sekali, unik sekali. Dalam artian kita pelajari dhamma ya dari dalam diri kita sendiri. Secara teori kita dari buku, mendengar ceramah-ceramah para biku, bahkan dari channel-channel YouTube yang banyak. Tapi sekarang kita bisa tidak belajar dhamma dari diri sendiri. Melalui latihan itu. Bante, hari pertama, 2 dan 3 mereka bergelut dengan rintangan batin. Itu kapan mereka bisa melihat yang tadi Bante bilang? Anicca, dukkha, anattanya. Apakah setelah mereka lenyapkan atau menekan 5 rintangan batin, atau di momen itu juga mereka bisa melihat ketidakkekalan, ada derita, apa di momen itu juga? Di momen itu juga, secara tidak langsung di momen itu. Hanya saja kan kebanyakan dari orang menganggap bahwa begitu rasa ram, kesemutan datang, mereka merespon dengan negatif, marah, benci, gelisah. Tapi kalau mereka mau bersabar, nah tumbuhkan pengertian benar, ini loh dukkha. Ya kan, ada penderitaan. Ketika kita menolak sesuatu yang tidak kita inginkan, kan terjadi penderitaan.
Ya mau tidak mau kan secara otomatis kalau kita duduk lama pasti ya sirkulasi darah lah, ya kan mungkin tidak lancar sehingga terjadi pengumpalan atau jadi daging pada otot-otot menjadi kaku, tegang, itu yang menimbulkan rasa sakit pada fisiknya. Tetapi kan semua juga tunduk terhadap hukum perubahan. Maka saya beliau katakan, selama kamu duduk sejauh saat ini apa pernah ada cerita orang begitu seseret dia lumpuh loh? Tidak, saya katakan bahwasanya akan banyak orang yang merasa hidupnya lebih tenang, lebih damai. Kadang ada merasa, tidak berani Bante. Sakit sebenarnya, tiba-tiba saya bangun, saya tidak bisa jalan. Wah, tidak demikian. Bahwasanya kan rasa sakit itu pasti akan berproses muncul, berproses lenyap. Jadi orang bisa melihat duka itu di apa? Ya saat itu juga. Ketika mereka mau dengan sedikit bersabar tuh lah. Mau bersabar, bertahan, melihat bagaimana proses rasa sakit itu muncul, berproses dan lenyap. Disitulah ada kita bisa melihat anicca, dukkha dan anatta itu langsung di momen itu juga ya. Iya. Bante bilang orang-orang nih melihat terkait dengan aktivitasnya setiap kali mereka beraktivitas ya, untuk melihat dia proses ketidakbekalannya dan seterusnya. Iya. Ini apakah hal yang bisa dilihat juga oleh mereka yang non-Buddhis yang tanpa mengetahui ajaran Buddha sebelumnya? Bisa. Apakah itu justru menjadi kendala? Mereka nggak bisa kenal itu justru. Ya dalam artian ketika kita awalnya berada di tempat ini, kita bangkit, kemudian pindah ke tempat lain, akan terjadi perubahan. Nah, jadi kita yang awalnya di Dhammasala Lumbini, misalnya kemudian pindah ke Bhawanasala, itu kan perubahan secara langsung yang bisa mereka rasakan. Nah, kemudian juga ketika mereka awalnya mulai jenuh, bosan, tetapi di hari kedua, ketiga mereka sudah merasa fun. Jadi di dalam perasaan itu juga terjadi perubahan, bahwa perasaan pun tunduk terhadap anicca, kan perubahan. Jadi tidak selamanya bosan, tidak selamanya juga bisa tenang, akhirnya bergejolak juga deh pikirannya. Nah maka seseorang yang mampu melihat perubahan itu, mampu menerima perubahan itu, batinnya lebih tenang. Bahkan saya rasa ketika latihan dengan teman-teman para prater dulu yang pernah saya dampingi, mereka mudah menerima perubahan itu. Seperti halnya ya ketika duduk kemudian mengubah posisi duduk itu juga anicca. Ketika mereka sudah mulai berjalan, yang awalnya berada di tempat sini pindah ke tempat sini kan juga ada perubahan. Nah itu juga mudah mereka terima. Bahkan pada saat latihan semacam itu pun mereka lebih paham lagi tentang sebab akibat. Ya. Kalau tidak ingin menciptakan penderitaan baru ketika berlatih, jangan respon dengan negatif. Tapi kalau direspon dengan positif, malah kebahagiaan kan yang muncul. Tapi kadang-kala kan kalau seorang yang teman-teman pada umumnya yang belum memperdalami meditasi secara lebih dalam atau pertama kali latihan meditasi, seringkali kan bingung bagaimana nih cara menyikapi ketika kondisi-kondisi batin seperti ini muncul. Jadi tugas kita lah sebagai pendamping atau sebagai pembimbing yang mengarahkan. Ya, kalau ketika muncul perasaan bosan, apa sih yang harus kita lakukan? Ketika muncul keraguan-raguan, apa sih yang harus kita munculkan? Bante, itu adalah internal kendala atau gangguan yang sering kita temukan ya. Bahkan seorang yogi yang baru pemula juga sering menemukan itu. Tapi kemarin saya baru lihat satu foto flashback ya, sekitar 2015-2016 itu kita masih merasakan gubuk deritanya sini Bante. Iya benar. Saya pikir sekarang untuk kendala secara eksternal kayaknya udah sangat minim lah Bante. Bener ya, sangat minim ya Bante ya. Kalau dulu kan di hutan Sengon itu ada ulat bulu lah kecil-kecil tuh gatal sekali. Kita benar-benar butuh perhatian dan kewaspadaan loh. Jadi sebelum tidur pun kita harus lihat-lihat nih, ada nggak ulat bulunya ya. Jadi kita center, kalau ada pun kita singkirkan biar tidak mengganggu. Karena tidak sedikit teman-teman saya pas latih itu pun sudah kena nih gatal-gatal. Karena ya ulat-ulat bulu dari pohon Sengon itu. Kalau sekarang kan minim sekali. Iya. Bante, dengan kondusivitasnya Padepokan Dhammadippa Arama dan juga infrastruktur yang sudah memadai, itu apa ya yang masih jadi kendala di antara para yogi secara eksternalnya misalnya? Iya. Apa yang Bante sering terima dari mereka kendalanya? Biasanya mereka seringkali tidak mudah menerima suara-suara yang ada dari luar. Karena kan tidak sedikit juga kan ada suara-suara nyanyian, ya kan, apalagi kalau ada hajatan di luar kan, ya kita tidak bisa melarang mereka, ya begitu adanya. Maka selalu saya ingatkan kembali, ayo seperti apa yang diajarkan oleh Ajahn Chah itu kan, ketika muridnya memprotes dengan suara Shinso, siapa yang salah?
tukang pemotong pohonnya atau kita. Ternyata letaknya diri kita. Sejauh mana kita bisa mendengar, melihat, respon kita bagaimana. Kadang-kadang secara eksternal itu yang lebih banyak. Mereka banyak yang belum siap menerima kebisingan atau suara-suara yang agak sedikit keras dari luar. Begitu. Oke, Bante tadi kendala yang kita sudah bicarakan, internal maupun eksternal. Bante juga tadi ada ngomong nanti orang-orang bisa mengenali emosi dan meregulasi emosi mereka. Dengan lihat semua hal-hal ini, apa sih harapan Bante terhadap mereka yang meditasi di sini? Setidaknya apa gitu yang mereka peroleh gitu loh? Apa yang paling minim aja lah Bante? Ya, paling minim itu Anda sudah memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan. Yang awalnya tidak sabar, jadi lebih sabar. Yang awalnya pemarah, jadi tidak mudah marah-marah. Yang awalnya mudah tersinggung, sedikit ya, merasa sakit hati. Nah, begitu dari latihan ini, paling tidak mereka apa? Kita arahkan mendengarnya sekedar mendengar tanpa kamu merespon dengan perasaan negatif. Nah, jadi yang awalnya dari luar masuk ke sini terjadi transformasi diri. Nah, harapan di luar bagaimana? Anda lebih bijak dalam menyikapi keadaan. Sebab jika kita terus menerima, merespon dengan negatif, itu kita akan terus tertekan kok. Makanya sudut pandang mereka sedikit kita rubah. Dari sebelumnya mudah marah-marah menjadi lebih ramah. Ya, yang sebelumnya tidak sabaran ya menjadi lebih sabar. Lebih sabar dan sadar ya. Iya, itulah harapan saya. Jadi ketika teman-teman, para sahabat yang mau datang latihan ke sini, kita bisa merubah sudut pandang mereka melihat dunia. Sangat berbeda sih, apalagi kalau mereka yang sudah berlatih beberapa kali ya. Benar. Pasti beda sekali sih. Bante, apa yang harus dipersiapkan kalau seandainya mereka mau datang lagi? Dengan melihat beberapa kendala atau beberapa persiapan yang mungkin sebelumnya belum mereka lakukan. Kira-kira yang paling krusial kalau seandainya ada yogi, misalnya datang kedua kalinya. Persiapan apa ya kira-kira? Mungkin saya rasa persiapannya tidak sebesar persiapan awal sebelum mereka datang ke sini. Hanya saja mungkin kita lebih mengingatkan kembali harus lebih bisa bersabar ya menerima suara-suara yang bising, yang lebih keras dari biasanya. Nah, karena kan ya sudah kita tahu sendiri Kota Batu itu adalah kota wisata. Bahkan kan banyak wahana hiburan yang terkadang juga suara-suara dari luar itu kedengaran jelas sekali. Nah, sebenarnya disitulah latihan kita sekarang. Di saat berlatih, apakah kita mampu bersabar menerima kondisi itu atau tidak. Seringkali kan orang merindukan bahwa berlatih itu harus di tempat hening, di tempat yang sunyi. Nah, tapi kalau tempat di sini benar-benar ada gangguan-gangguan yang ibaratnya bisa menjadi guru spiritualnya. Pelatih kesabarannya itu ada sekali. Karena ya para teman-temannya juga seringkali merasa bahwa ketika meditasi gitu ya, bertemu temannya, kadang teman yang tidak meditasi ya sedikit usil. Nah, sekarang itu juga menjadi guru spiritualnya, mampu tidak menerima mereka, bersabar ketika ada gangguan-gangguan dari orang-orang tersebut. Berarti terjemahan piawai yang tadi Bante bilang ini di sini ya. Ketika momen kedua dia udah lebih piawai ya. Benar. Jadi karena kan sudah mengenal kondisinya, tapi akan kembali lagi, wah, saya akan bertemu kondisi ini nih. Jadi ya sikap batinnya mungkin lebih dewasa dari sebelum. Oke Bante, saya kira itu kita bahas tentang persiapan ketika kita memeditasi, khususnya di katakanlah salah satunya Padepokan Dhamma Dipa Arama. Nanti semoga Bante bisa terus membimbing, khususnya di Padepokan Dhamma Dipa Arama. Dengan yogi yang sudah paham apa sih yang harus saya persiapkan ketika saya datang ke sini. Ya, makasih Bante terkait dengan itu. Oke.